Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ustazah Lutfi yang akan membahas pelajaran PKN kelas 9 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Fase dinamika perjalanan Pancasila ada 3. Yang pertama, masa Orde Lama. Yang kedua, masa Orde Baru. Yang ketiga, masa Orde Reformasi. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu yang pertama PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun tahun 1948. Yang kedua, DI atau TII, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo tahun 1949. Yang ketiga, Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI tahun 1950-an. Beberapa penyimpangan Orde Lama. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang kedua, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunis. Nasakom. Yang kedua, masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi. Transisi yang singkat yaitu antara 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lengkap negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Yang ketiga, masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Pelajar
tidak tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan dan sebagainya. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.